Menghadapi rasa tidak hormat memang bisa sangat menantang dan memicu emosi negatif, tetapi dengan mempraktikkan prinsip-prinsip dari filosofi kuno Stoikisme, kita dapat belajar menghadapinya dengan bijaksana dan bermartabat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana 10 prinsip Stoik ini dapat diterapkan dalam menghadapi rasa tidak hormat dan perilaku kasar. Serzum tetap tenang. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan bahwa kita terganggu bukan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Ini berarti bahwa rasa tidak hormat itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti kita. Cara kita memandangnya yang memberikan dampak. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, ingatlah bahwa perilaku mereka adalah refleksi dari pikiran, perasaan, dan pendapat mereka sendiri, bukan cerminan dari nilai atau harga diri Anda yang sebenarnya. Dengan memahami ini, Anda bisa tetap tenang dan tidak membiarkan sikap mereka mempengaruhi keadaan emosi Anda. 2. Renungkan diri sendiri. Stoikisme menekankan pentingnya refleksi diri dan pemeriksaan diri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, mengatakan bahwa kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Saat menghadapi rasa tidak hormat, penting untuk merenungkan diri sendiri dan bertanya, apakah benar apa yang dikatakan atau dilakukan orang tersebut? Apakah saya berkontribusi pada situasi ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan kebajikan saya? Refleksi diri membantu Anda memahami situasi secara lebih objektif dan merespons dengan pertimbangan yang rasional daripada reaksi impulsif, mendorong pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. 3. Belajar untuk berhenti sejenak. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, menekankan pentingnya pengendalian diri. Ketika marah atau frustrasi, kita cenderung membuat keputusan yang buruk dan menambah penderitaan. Dengan berhenti sejenak sebelum bereaksi, Anda memberi diri Anda waktu untuk mengumpulkan pikiran dan mengendalikan emosi, memungkinkan respons yang lebih bijaksana dan terukur. Ini membantu menjaga ketenangan dan membuat keputusan yang lebih rasional dalam menghadapi rasa tidak hormat, menghasilkan hasil yang lebih positif dan pertumbuhan pribadi. 4. Memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencari kebaikan dalam hal-hal eksternal, tetapi dalam diri kita sendiri. Dengan berempati, Anda bisa memahami bahwa sikap tidak hormat mungkin berasal dari rasa tidak aman, ketakutan, atau ketidaktahuan orang lain. Ini membantu mengurangi perasaan negatif Anda terhadap mereka dan memungkinkan Anda merespons dengan cara yang lebih hormat dan bermartabat. Empati membantu Anda melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan merespons dengan kebaikan, menghindari eskalasi konflik dan menjaga martabat Anda. 5. Konsentrasi pada kebajikan. Stoikisme menekankan pentingnya mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Seneca menulis bahwa kebajikan adalah alasan yang benar, yang berarti menjadi berbudi luhur adalah menjadi rasional dan sesuai dengan tatanan alam. Ketika menghadapi rasa tidak hormat, fokuslah pada kebajikan Anda dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Ini tidak berarti menoleransi rasa tidak hormat, tetapi merespons dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip Stoikisme, menjaga integritas dan martabat Anda. 6. Penerimaan. Epictetus mengatakan bahwa orang bijak tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya, tetapi bergembira atas apa yang dimilikinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang di luar kendali kita, seperti perilaku orang lain, dengan membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dikenal sebagai dikotomi kendali. Kita dapat fokus pada mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Saat menghadapi rasa tidak hormat, menerima bahwa Anda tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain, tetapi dapat mengendalikan respons Anda sendiri, membantu Anda tetap tenang dan rasional, menghindari kemarahan yang tidak perlu dan frustrasi. 7. Gunakan humor. Seneca mengatakan bahwa kita telah menguasai diri sendiri ketika kita tahu bagaimana menghadapi
apa yang tidak boleh dianggap serius. Humor bisa menjadi alat yang ampuh untuk meredakan ketegangan dan menjaga keseimbangan emosional. Saat seseorang tidak menghormati Anda, daripada bereaksi dengan marah, cobalah menanggapi dengan humor yang ringan. Ini bisa membantu meredakan situasi dan menjaga suasana hati tetap positif. Namun, pastikan humor digunakan dengan bijaksana dan tidak memperparah situasi. 8. Buat batasan yang jelas. Stoikisme bukan tentang menjadi keset, tetapi tentang menjadi kuat dan tegas. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan masuk akal untuk melindungi martabat dan harga diri Anda. Anda dapat memberitahu mereka bagaimana Anda mengharapkan mereka memperlakukan Anda dan menjelaskan batasan-batasan yang Anda tetapkan. Ini membantu menjaga kendali batin dan martabat lahiriah Anda dalam situasi apapun, mencerminkan prinsip-prinsip stoik tentang keadilan dan keberanian. 9. Pilih pengampunan. Pengampunan adalah kunci untuk kedamaian dan kebahagiaan batin. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang tidak hormat, tetapi melepaskan emosi negatif yang membebani Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memaafkan dengan bijaksana dan penuh kasih. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Memaafkan adalah tindakan perawatan diri yang paling utama dan pertumbuhan pribadi, membebaskan diri dari beban kemarahan dan dendam. Terakhir, ubah perspektif Anda. Perspektif adalah kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Dengan mengubah perspektif, Anda bisa melihat bahwa sebagian besar rasa tidak hormat adalah hal kecil dan sementara yang tidak mempengaruhi nilai atau kebahagiaan Anda. Memahami bahwa rasa tidak hormat seringkali adalah refleksi dari kelemahan orang lain, membantu Anda merespons dengan cara yang lebih bijaksana, menghindari reaksi berlebihan, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda bisa menghadapi rasa tidak hormat dan perilaku kasar dengan cara yang lebih bijaksana dan konstruktif, menjaga kedamaian batin, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Ketabahan bukan tentang menekan emosi Anda, tetapi mengelolanya dengan baik, memungkinkan Anda tetap tenang dan kuat ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol suka jika Anda suka videonya dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.